Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 SD, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, peran anggota keluarga. Dalam video kali ini nanti kita akan belajar rangkuman materi tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, membuat kalimat pertanyaan, dan juga bermain tapak gunung. Mari kita mulai materi yang pertama. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Sedangkan anak berperan sebagai anggota keluarga. Hak dan kewajiban ayah dalam keluarga. Kewajiban ayah adalah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Sedangkan hak ayah yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Hak dan kewajiban ibu. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Selain itu, ada juga ibu yang membantu ayah dalam mencari nafkah loh. Hak ibu yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Nah, sekarang hak dan kewajiban anak. Kewajiban kalian sebagai anak-anak yaitu belajar, kemudian membantu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merapikan mainan, menyapu lantai, atau merapikan kamar tidur, dan juga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ringan lainnya. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan juga dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengamati rangkuman materi tadi, mari kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Apa sajakah peran dari ayah? Peran dari ayah adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Pertanyaan nomor 2. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Nah, di sini Pak Guru memberikan contoh. Peran ayah yang lain adalah memberikan kasih sayang. Pertanyaan nomor 3. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Gampang sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tuliskanlah satu hak dan suatu kewajibanmu di rumah. Contoh jawabannya adalah hak mendapat kasih sayang, sedangkan kewajibannya adalah membantu pekerjaan orang tua. Untuk pertanyaan nomor 5, kamu bisa menuliskan tugas-tugas yang biasa kamu lakukan di rumahmu. Ayo bercerita. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore.
Biasanya, Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah kepada teman-temanmu atau kepada orang-orang di sekitarmu. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Mari kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Kata tanya apa dapat digunakan untuk menanyakan barang, menanyakan warna, ataupun sifat dari barang atau sifat benda. Contohnya, apa yang perlu disiapkan untuk merawat tanaman? Nah, silahkan kalian menulis contoh yang lain menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanya yang kedua menggunakan kata tanya siapa. Siapa merujuk pada jawaban nama orang atau nama lembaga atau kelompok. Contohnya, siapa yang berkewajiban merawat tanaman? Kalimat tanya selanjutnya adalah menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk bertanya suatu alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kita perlu merawat tanaman? Nah, silahkan kalian membuat contoh yang lain. Kemudian kita menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu proses atau suatu keadaan. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman? Kalimat tanya selanjutnya menggunakan kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan tanaman perlu diberi pupuk? Nah, itu tadi beberapa contoh dari Pak Guru. Kalian silahkan membuat kalimat tanya versi kalian sendiri. Ayo mencoba. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Begitu pula manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar dalam menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu kalian belajar. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.